Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Juanda Pasa dengan NIM 20522129. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu noun atau kata benda. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama ada identifying noun atau mengidentifikasi kata benda. Yang kedua ada concrete and abstract noun, yaitu kata benda yang konkret dan abstrak. Yang ketiga ada singular and plural nouns, yaitu kata benda yang tunggal dan jamak. Dan yang keempat ada count and non-count noun, itu kata benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Dan yang kelima ada proper and common nouns, atau kata benda yang spesifik dan yang umum. Langsung aja ke materi yang pertama, yaitu identifying noun, mengidentifikasi kata benda. Noun atau kata benda pada umumnya didefinisikan sebagai kata yang merujuk pada person atau orang, place atau tempat, thing atau benda, dan idea atau ide. Jika kalian menemukan sebuah kata yang sebelum kata tersebut terdapat kata the dan bunyinya seperti satuan, itu dapat dikatakan kata benda. Misalnya di sini ada contoh the boy. Jadi the boy itu terdengar seperti satuan, jadi boy itu adalah kata benda. Nah, yang selanjutnya adalah concrete and abstract noun, yaitu kata benda yang konkret dan abstrak. Nah, kata benda yang dapat dikatakan konkret itu mengacu pada hal-hal yang dapat kita rasakan dengan salah satu indera kita, yaitu dengan lihat, mendengar, mencium baunya, bisa merasakan, bisa disentuh. Itu dapat dikatakan kata benda yang konkret atau concrete noun. Sedangkan abstrak noun itu tidak dapat ditangkap oleh indera kita. Langsung aja ke contohnya. Konkret itu bisa berupa newspaper, hills, glass, and jewelry. Sedangkan yang abstrak itu contohnya love, culture, mind. Selanjutnya ada singular and plural nouns, yaitu kata benda tunggal dan jamak. Sebelum masuk ke singular dan plural, apa sih perbedaan antara cat dan cats? Nah, di sini ada dua perbedaan. Yang pertama, kata benda cat digunakan jika mengacu pada satu kucing saja. Nah, bentuknya itu tunggal atau satu. Jadi cat itu merupakan singular, sedangkan cats bisa digunakan untuk lebih dari satu kucing, bisa 2, 3, atau yang lainnya. Nah, bentuknya itu jamak atau plural. Di sini singular box dan pluralnya boxes, dan bed itu buat singular, pluralnya bisa beds, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada count and non-count nouns, yaitu kata benda yang dihitung dan tidak dihitung. Jika suatu kata benda dapat dijamak atau plural dalam sebuah kalimat, maka ia berfungsi sebagai count noun atau kata benda yang dihitung. Nah, di sini ada contohnya kata hen. Nah, di sini perhatikan the hen, a hen, dan hens. Jadi ada beberapa kata benda yang bisa dihitung dan bisa menjadikannya jamak. Nah, biasanya ini disebut dengan kata benda hitung atau count
noun. Jadi kata hand di sini merupakan kata benda yang dapat dihitung. Nah, selanjutnya ada kata benda lain yang biasanya tidak dihitung. Dalam contohnya yaitu furniture, tapi kita tidak bisa mengatakan a furniture atau furnitures. Jadi kata benda yang tidak dapat dihitung atau non-count nouns itu kata benda yang tidak menggunakan a or and pada kata benda tersebut dan tidak menjadikannya jamak. Nextnya, perlu diperhatikan bahwa suatu kata benda dianggap sebagai kata benda hitung jika dapat dibuat jamak, meskipun kata benda tersebut tidak jamak dalam kalimat tertentu. Baik, selanjutnya, jika kita menggunakan many dengan kata benda dalam bentuk jamak, itu bisa disebut count noun atau kata benda yang dapat dihitung. Sebaliknya, jika kita menggunakan much dengan kata benda, itu bisa disebut non-count nouns. Nah, di sini ada contohnya. Yang nomor 1, he has many children. Yang kedua, we have much furniture in our store. Yang selanjutnya, jika kita menggunakan fewer dengan kata benda dalam bentuk jamak, itu dapat dikatakan count noun. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan less dengan kata benda, itu dapat dikatakan non-count noun. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, he has fewer children than I do. Dan yang kedua ada we have less furniture in our store. Yang selanjutnya ada proper and common noun atau kata benda yang proper dan umum. Disebut kata benda proper karena kata benda ini merupakan nama yang sebenarnya atau nama yang lebih spesifik. Misalnya nama orang gitu, Mary langsung. Nah, sebaliknya kata benda umum atau common nouns itu ya kata benda yang bukan merupakan nama sebenarnya. Contohnya girls, boys gitu. Jika dalam sebuah kalimat terdapat kata yang menggunakan huruf kapital dan menunjukkan suatu kata benda, itu bisa disebut proper noun. Nah, di sini ada contohnya. The class visit Paris and was thrilled to see the Eiffel Tower. Nah, di sini kata the Eiffel Tower itu merupakan kata proper, kata benda proper. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.